Tanggal 26 Juni 2006 kita bakal kedatangan set baru kartu Pokemon Indonesia, yaitu Ancaman Bayangan. Dan seperti biasa, kalau kalian ngikutin di Mas Labor, kalian pasti tahu gue bakal buat 10 kartu termahalnya, termasuk dari Ancaman Bayangan. Jadi mari kita saksikan videonya dan kita cari tahu apa aja sih 10 kartu termahal di Ancaman Bayangan. Sebelum gue mulai masuk ke videonya, kalian mungkin ada Labor Troops baru atau penonton baru yang belum familiar dengan rules dari 10 kartu termahal di konten di Mas Labor. Pertama, harga yang tertera di video ini adalah harga versi Jepang, bukan versi bahasa Indonesia, bukan versi bahasa Thailand, bukan versi bahasa Inggris, tapi versi bahasa Jepang. Kenapa gue meletakkan versi bahasa Jepang? Karena versi bahasa Jepang itu paling dekat dengan versi Indonesia secara sumber ya. Bahkan, Ancaman Bayangan ini adalah gabungan dua set bahasa Jepang, yaitu Ninja Spinner dan juga Abyss Eye. Kedua, harga yang gue tampilkan di sini adalah harga termurahnya yang gue temukan di pasar Jepang. Kenapa gue nyari harga yang termurah? Karena kalau harga termurah itu bisa jadi patokan, sedangkan kalau harga tertingginya itu nggak ada batasannya ya, unlimited. Mayo. Jadi sebagai patokan gue cari harga yang terendahnya. Yang ketiga adalah harga versi Indonesia pasti akan berbeda. Pasti berbeda. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah, mostly lebih murah. Tapi ya nggak ada yang tahu ya, namanya hidup. Tapi meskipun secara harga beda, tetap aja 10 kartu ini yang dicari juga di versi Indonesianya ya, mirip-mirip gitulah. Jadi mari kita mulai aja. Jangan lupa subscribe ke Dimas Labor dan kita mulai dari peringkat 10. Let's go. Di peringkat 10 ini ada salah satu kartu inceran gua yang cukup mengejutkan karena gue biasanya peringkat 10 tuh bukan inceran gua. Baru kali ini peringkat 10 inceran gua, yaitu Mega Dragalge EX SAR. Kalau kita lihat harganya di marketplace Jepang, itu yang gue temukan harganya adalah 1.800 yen yang termurahnya, atau kalau kita rupiahkan itu 200.000 rupiah. Dan ini adalah buktinya nih, screenshot dari marketplace-nya. No, monggo. Oke, tadi kan gue bilang kartu ini salah satu favorit gue. Kita bahas dari artnya ya. Mega Dragalge EX SAR ini artnya dibuat oleh Kazumasa Yasukuni. Dan artnya bagi gue cukup colorful, rame, warna-warni. Itu dominan dengan warna ungu dan gelapnya Dragalge ya. Mega Dragalge-nya juga digambarkan dengan ya cukup majestic si dragon ini. Gue ngerasain itu beneran kayak sebuah art gitu loh. Jadi itulah kenapa gue cukup ngincar gitu. Dan kalau kita bahas efek, berarti kita harus bahas ya versi bahasa Indonesianya. Secara buat main, Mega Dragalge EX ini emang mantep banget efeknya. Tentu dia EX dan Mega HP gede banget 330, tipe Dragon evolusi dari Scrub. Yang paling penting move-nya dua-duanya mantep. Cairan korosi, buat tuh 2 energi apa aja, bebas. Buang semua Pokemon Tool dan energi spesial yang digunakan pada semua Pokemon lawan ke trash. Kenapa ini mantep? Karena di era Mega ini kita bakal dapat energi spesial ya, yang cukup kepake. Pokemon Tool juga iya banyak kepake, jadi bisa kita buang dengan cairan korosi. Nggak memberikan damage, tapi lumayan buat ngebuang semua Pokemon Tool dan energi spesial di Pokemon lawan. Deadly Poison ini salah satu mainannya dia, butuh 1 energi water dan 1 energi dark. Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi racun ya, poison. Jumlah token kerusakan yang diletakkan akibat kondisi racun ini adalah 160 berarti. Setiap poison 160. Lumayan banget, makanya Mega Dragalge EX ini masuk di 10 besar ya, sangat deserve. Jadi kita langsung aja ke peringkat 9. Wow, dan ternyata di peringkat 9 ini juga kartu yang gue pengen juga. Ya, jadi banyak yang gue pengen di sini karena memang cukup bagus-bagus, 2 kombinasi set yang bagus. Dan di peringkat 9 adalah Mega Zeraora EX SAR. Mega Zeraora EX SAR, harga yang gue temukan termurah di versi Jepangnya itu adalah 3.600 yen, yang kalau kita rupiahkan adalah 390.000 rupiah. Ini dia buktinya. Nyah. Sekali lagi, seperti gue bilang, ini adalah harga termurah yang gue temukan. Tapi untuk Mega Zeraora EX SAR ini situasinya cukup unik. Harga pasaran di Jepangnya yang gue temukan tuh masih sekitar 4.900 sampai 5.000-an yen, atau sekitar ya 500.000 lah, 500.000 sekian. Tapi gue ketemu harga yang termurahnya adalah 3.600 yen. Iya, jadi pas gue lagi scrolling di marketplace Jepang, ketemu yang 3.600 yen. Dia sih bilang gak ada minusnya ya, cuman masalah dia legit apa enggak gue nggak ngerti gitu, karena gue nggak pernah belanja di marketplace Jepang secara langsung gitu. Jadi gue nggak tahu ciri-ciri penipu seperti apa. Kalau kalian yang tahu, tulis di kolom komentar apakah bisa jadi dia BU atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi termurah yang gue temukan adalah 3.600 yen. Karyanya Ghidorah ya ini ya, dengan warna hitam khasnya si Mega Zeraora. Terus juga dengan listrik-listrik petir-petir birunya tuh di badannya ini kayak cakep banget ya kalau di grading kayaknya, terus dipajang ganteng ini. Ya.
Dan sebenarnya dengan harga yang gue temukan pasaran yang di 5.000 yen tuh posisi dia tuh sebenarnya ada di posisi 8 secara teknis, bukan 9. Cuma karena sesuai rules yang gue buat sendiri dari harga termurah yang gue temukan dan gue menemukannya itu di harga tadi, jadi ya udah dia adanya di peringkat 9 untuk saat ini. Tapi kita bakal lihat efeknya di versi bahasa Indonesia. Mega Zeraora EX dia basic HP 270 tipe listrik. Dia punya Thunder Fist. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 60 untuk tiap energi elektrik yang dikenakan pada Pokemon ini. Semakin banyak, semakin tinggi. Plus paling nggak kan minimal 3 ya. Soalnya kan kita bakal pakai Zeptotron juga kan. Jadi paling nggak 3, 60 kali 3. Hitung dah. Zeptotron butuh 3 energi listrik. Damage-nya 150. Tukar Pokemon ini dengan Pokemon cadangan. Jadi dia lumayan bisa maju mundur gitu. Itu untuk Mega Zeraora EX. Jadi bisa mainnya fleksibel lah, seru nih lumayan. Sekali lagi layak ada di peringkat 9. Kita lanjut ke peringkat 8. Nah, masuk ke peringkat 8 ini bagi gue secara art gue ya agak so-so lah. Ya SER lah, tipikal SER. Lalu siapa di peringkat 8? Peringkat 8 adalah Mega Chandelure EX SAR. Mega Chandelure EX SAR harga termurahnya yang gue temukan itu adalah 4.000 yen, yang kalau kita rupiahkan itu 440.000 rupiah kurang lebih. Dan ini buktinya, 4.000 yen ya, 440.000 rupiah. Ini juga sama kayak Zeraora, ada yang 4.000 lebih dikit, tapi yang termurah gue tekan 4.000. Terus juga dibandingkan dengan umumnya Zeraora tadi, si Chandelure itu sebenarnya bisa ada di peringkat 9. Cuman ya jadinya dia di peringkat 8 karena tadi gue ketemu tuh si anomali Zeraora itu ya. Sekarang mari kita lihat artnya. Secara art, karya Ren ini bagi gue ya keren sih. Dia tuh punya sentuhan warna yang bagi gue tuh lumayan cocok dengan tipe ghostnya Chandelure. Jadi punya kesan-kesan gotik gitu. Gue gak ngerti gue ngomong apa, tapi gue harap kalian paham ya. Selebihnya bagi gue ya standar art SER Pokemon aja sih. Bahkan bagi gue, kalau boleh jujur ya, ini masih agak lebih plain dibandingkan beberapa SER lain karena hampir gak ada tematiknya gitu. Selain ya Chandelure di latar yang memang terlihat seram karena dia tipe ghost. Terus ya udah, nggak ada lagi gitu. Itu kalau menurut gua, itulah kenapa Chandelure EX SAR belum masuk ke favorit gua secara desain aja gitu ya. Tapi bagaimana dengan secara efek, kita lihat versi bahasa Indonesianya. Mega Chandelure EX adalah evolusi dari Lampen Stage 2 HP 350 gede tipe Psychic. Ability-nya adalah api pengikat kutukan. Selama Pokemon ini ada di arena, energi yang dibutuhkan oleh Pokemon bertarung lawan untuk mundur bertambah 1. Jadi kalau misalkan lawan itu kalau mundur harus pakai 2 energi jadi 3. Kalau misalkan tanpa energi jadi 1. Kalau misalkan butuh 1 energi jadi 2 dan seterusnya. Itu ganggu banget musuhnya tuh lumayan. Move-nya adalah Phantomaze, damage-nya 130 plus, butuh 2 energi Psychic. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 50 untuk tap energi yang dibutuhkan oleh Pokemon bertarung lawan untuk mundur. Gile. Jadi iya udah, misalkan lawan tuh mundurnya tuh 2. Gua cukup yakin akan terpengaruh juga dengan ability-nya Mega Chandelure ya. Jadinya butuh 3. 50 kali 3 150. 150 tambah 130. Nice. Bahkan Mega Chandelure EX-nya aja, dia ada di arena aja, itu udah cukup mengganggu lawan gitu. Jadi ya bagus juga ternyata, efeknya mantep ya. Kita lanjut ke peringkat 7. Kita masuk ke peringkat 7, yang mana sebenarnya peringkat 7 ini secara harga termurah yang gue temukan tuh sama dengan peringkat 8, sama dengan Chandelure EX. Jadi sebenarnya peringkat 8 dan peringkat 7 di video kali ini nggak ada yang lebih atas, nggak ada yang lebih bawah, kayak sama aja lah gitu. Dan di peringkat 7 adalah Morpeko EX SAR. Ini dia Morpeko EX SAR, harga termurah adalah 4.000 yen yang gue temukan, atau dirupiahkan itu adalah 440.000 rupiah, dan ini adalah screenshotnya. Der, mantap ya, 440.000 rupiah. Tapi secara art ini akhirnya gue ada yang suka nih karena ada temanya. Mari kita lihat nih artnya nih. Artnya dibuat oleh NC Empire ya. Secara artnya bisa kalian lihat di sini, gue suka banget dengan pewarnaannya, dengan shadingnya gue suka banget. Tapi yang gue lebih suka tuh adalah di sini ada temanya. Morpeko di sini kan yang muncul kan yang hungry modenya, mode lapar dia ya, lagi mode lapar. Jadi dia tipenya dark. Terus di situ kita bisa ngeliat ada beberapa berry kayaknya ya di sekitarnya, tuh di bawahnya juga ada berry. Jadi ya dia lagi lapar dan dia marah. Lu tuh nggak kayak lu kalau lagi lapar gitu, kata si Morpeko Electric Type. Jadi ya udah begini.
banyak ada berry-berry di situ. Si Morpeko-nya juga lagi ngamuk. Jadi kayak tematiknya tuh nyambung banget gitu ya. Gue suka dengan artnya. Meskipun gue nggak begitu ngincar, tapi gue suka karena ada tematiknya. Nah sekarang kita lihat versi bahasa Indonesianya untuk mengetahui efeknya. Morpeko EX Indonesia ini tentu bukan Mega ya, HP 180 tipe Dark. Move pertama adalah Wheel Draw, butuh 1 energi dark. Kocok kembali semua kartu pegangan sendiri ke deck, setelah itu ambil 6 kartu dari atas deck. Mantep, kita bisa reshuffle tangan, itu penting buat permainan, terutama kalau tangan kalian lagi bau. Lalu Bombardiran Lapar 40+, butuh 2 energi dark. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 40 untuk tiap token kerusakan yang dimiliki Pokemon ini. Jadi kalau Morpeko udah kena damage, dia bakal lebih sakit tuh Bombardiran Laparnya. Wheel draw-nya sih jujur lebih kepake ya, karena ya itu kita bisa mengubah kartu di tangan kita, karena itu penting banget buat permainan. Jadi Morpeko EX nice untuk sebuah basic. Wheel draw-nya murah lagi ya, cuman butuh 1 energy dark. Jadi kayaknya bakal pakai banget kalau kalian build dark deck gitu ya. Kita lanjut ke peringkat 6. Di peringkat 6 ini adalah kartu yang sebenarnya sempat nggak terduga, tapi ternyata memang menarik. Di peringkat 6 ini adalah Cinccino EX SAR. Ini dia Cinccino EX SAR dengan artnya yang lucu sih. Kalau emang ngincer art lucu nih, lucu sih. Harga termurah yang gue temukan adalah 4.200 yen. Nah kalau dirupiahkan itu sekitar 464.000 rupiah. Ini dia. Dar, gue kasih lihat tuh, silakan. 4.200 yen ya. Untuk art seperti ini mantep sih. Jadi kita bakal review artnya nih. Sih ngerti tuh art karya Keisin ini kalau bagi gua cuman bisa gua berikan satu review, yaitu lucu, udah lucu. Warnanya tuh kayak warna-warna pastel. Warna-warna pastel, bukan pastel yang gorengan ya guys ya. Bukan warna-warna pastel gorengan. Tapi ya warna-warna pastel. Terus juga Cinccinonya juga lucu di tengah dia, karena dia memang bukan Pokemon yang besar-besar amat ya, jadi lucu gitu dari tengah, agak mungil gitu kan di tengah artnya. Ya ini bakal jadi art yang bakal disukai oleh sebagian orang, sebagian lain mungkin yang suka art-art yang edgy, yang seram mungkin tidak. Mungkin cocoknya dengan ada antar di 4 besar adalah kalian lihat. Gue sendiri sih nggak masalah kalau gue dapet, iyalah. Tapi emang gimana sih efek bahasa Indonesianya? Kita mau lihat kan ya? Let's go. Ini dia Cinccino EX. Bahasa Indonesia HP 240, dia adalah salah satu evolusi dari Minccino. Ability-nya adalah lapisan mulus. Saat Pokemon ini menerima kerusakan akibat serangan pemain. Kok gue baca begitu sih? Akibat serangan, pemain melempar koin 1 kali. Jika hasilnya sisi depan, Pokemon ini tidak menerima kerusakan tersebut. Ya, jadi kita ada gacha-gacha dikit dengan koin supaya kebal dari serangan lawan. Good. Tamparan energi butuh 1 energi apapun. Damage-nya 40 kali. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 40 untuk tiap energi yang dikenakan pada Pokemon ini. Jadi tetap butuh banyak juga sih sebenarnya ya. Tapi 40 kali 2 aja udah 80. Ya kan? Kali 4 udah 160. Lumayan lah buat gampar-gampar di inilah Pokemon lawan. Itu peringkat 6 ya. Nah peringkat 5 ini bagi gua lucu, menarik sih, lebih karena menarik. Kita lihat ke peringkat 5. Nama di kartu Pokemon Indonesia, entah move-nya, entah nama karakternya, itu memang localized. Jadi nama-nama yang cocok dengan orang Indonesia. Tapi kalau boleh jujur, ini adalah nama kartu yang paling lokal yang pernah gue temukan, selain Jejaka Garang ya. Dan di peringkat 5 adalah Suci SAR. Sebelum gue mau bahas soal Suci SAR, nih kalian lihat dulu harga termurah yang gue temukan dari Suci SAR di versi bahasa Jepang adalah 5.500 yen, yang kalau kita rupiahkan itu 600.000 rupiah. Ini dia nih. 600.000 rupiah untuk kartu trainer SAR. Standar lah, Jepang kan suka waifu-waifuan ya. Sembari kita lihat artnya, gue juga bakal pengen bahas soal namanya. Oke, untuk artnya si Suci seperti ini, ya agak standar inilah ya, standar trainer SAR lah ya, seperti ini. Sucinya juga lucu, ya, Sucinya juga lucu. Lalu kenapa? Mungkin bakal kalian bertanya-tanya, bang kenapa namanya Suci bang? Kenapa jadi namanya Suci? Emang di Jepangnya namanya Suci? Bukan ya, di Jepangnya itu namanya Muku. Di versi Inggrisnya itu namanya Gwyn. Muku dalam bahasa Jepang itu artinya ya suci. Atau innocent, apa ya, pure gitu. Gue bingung, ya Indonesia suci lah. Mungkin kayak
polos gitu misalkan, atau ya jenisnya lah, kalian pasti paham lah. Jadi itu artinya suci. Lalu bahasa Inggrisnya tuh Gwyn. Gwyn itu di bahasa Cornwall, di bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris area Cornwall sana itu artinya itu putih, putih bersih. Jadi ya wajar di Indonesia jadi namanya suci. Meskipun gue kaget sih pas gue liat list kartunya kayak wah suci. Jarang ya selokalize ini gitu, tapi ternyata bisa dimengerti karena memang itu makna dari nama versi Jepang dan versi Inggrisnya. Jadi ya udah suci, terima aja udah. Siapa yang namanya suci? Tulis di kolom komentar. Sekarang kita bakal lihat versi bahasa Indonesianya. Nah suci ini, kok gue malah lebih suka versi yang uncommon-nya biasa ya artnya ya. itu punya efek yang cukup oke. Trainer supporter buang paling banyak 2 lembar Pokemon selain Pokemon yang memiliki rules, memiliki peraturan kayak EX segala macam gitu dari kartu pegangan sendiri ke trash. Lalu ambil 3 kartu dari atas deck untuk tiap lembarnya. Jadi paling banyak kan 2, kita bisa ngambil 6 berarti. Paling dikit ya 3 berarti. Sekali lagi, kartu yang bisa punya efek untuk ngambil kartu dari deck itu bagus ya. Jadi suci ini kepake untuk trainer tambahan di deck kita. Mantap. Kita ke peringkat 4. Dan 4 ini sampai 3, 2, 1 sebenarnya kalian udah bisa nebak ya. Tapi kita mulai di peringkat 4. Seperti yang tadi gue bilang, peringkat 4, 3, 2, 1 ini pasti sudah bisa kalian tebak karena maskot dari set ini masih belum muncul. Dan di peringkat 4 adalah Mega Greninja EX SAR. Mega Greninja EX SAR dengan harga termurah yang gue temukan ini ribet banget harganya adalah 33.333 yen. Yang kalau kita rupiahkan itu 3,6 juta rupiah. Ini dia, nyos. Mungkin si sellernya ngerasa kayak ini angka cantik atau angka keberuntungannya dia kali ya, gue nggak ngerti deh. Tapi dengan harga yang cukup fantastis, ya nggak fantastis, lebay banget. Dia biasa lah untuk SAR ya, sekitar 3,6 jutaan ini. Artnya menurut gua ini memang sangat bagus ya, sangat cantik. Mari kita lihat artnya. Art karya Susumu Maya ini bagi gua wow. Kalau kita makin perhatikan semakin suka gitu ya. Greninjanya, Mega Greninja tentunya kebalik ya, memang dia kebalik secara desainnya gitu. Tapi di pantulannya, correct me if I'm wrong, itu gua rasa itu adalah Greninja biasa yang di bawahnya, bukan Mega ya, Greninja biasa. Butiran-butiran airnya juga bagus banget, gue suka banget. Dan gue yakin juga kalian banyak banget yang suka dengan ini, dengan artnya. Apalagi kalau kalian suka warna biru. Sumpah, dan ini dari jauh aja warna birunya tuh bagi gue udah cakep banget gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bakal lihat versi bahasa Indonesianya. Mega Greninja EX adalah evolusi dari Frogadier. Mega ya, 350 HP-nya ability Shuriken mematikan. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Jika Pokemon ini ada di arena bertarung dan membuang 1 lembar energi dasar water dari kartu pegangan sendiri ke trash, letakkan 6 token kerusakan pada 1 Pokemon lawan. 60 ya, jadi kita bisa dengan menumbalkan cuman energi bro. Cuman energi dasar water dari tangan kita sendiri. Bukan dari Pokemon yang udah ada loh. Bukan dari si Greninjanya, dari tangan. Kita bisa ngasih 60 token kerusakan pada 1 Pokemon lawan 1 kali pada giliran sendiri. Buat tambahan dari Ninja Spinnernya will be good. Ninja Spinnernya butuh 2 energi water 120 plus. Pemain dapat mengembalikan 1 energi water yang dikenakan pada Pokemon ini ke kartu pegangan. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 80. Nakitin banget nih Mega Greninja EX ya. Jadi kayak mantep banget. Dan mainnya adalah mainan energi, buang-buangan energi, ambil-ambilan energi, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi bisa sampai 200 untuk Ninja Spinnernya. Ditambahkan dengan Shuriken mematikan, nambah 60, 260 in total. Bisa tuh si Mega Greninja EX -nya. Kita ke peringkat 3. Dan ini kesukaan gua ini. Di peringkat 3 adalah kartu incaran gua nomor 1 di set ini. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah. Ya, biasalah. Adalah Mega Darkrai EX SAR. Mega Darkrai EX SAR, harga termurah yang gue temukan di marketplace Jepang adalah 34.500 yen, yang kalau kita rupiahkan itu adalah 3,8 juta rupiah. Ini dia, tuh seperti itu tuh ya, 3,8 juta rupiah untuk kartu Pokemon yang seganteng ini. Kalau kalian memang punya budget dan punya hobi seperti ini, kalau kata gue sih gaskan ya. Gue sih punya hobinya dan suka, budgetnya nggak ada. Kayaknya, aduh, artnya ini harus gue bahas nih kenapa gue suka. Karena kalau suka tuh sebenarnya nggak perlu ada alasan sih. Tapi gue bakal bahas kenapa gue suka dengan artnya. Mega Darkrai itu memang punya konsep berbentuk mata. Karena itu nama setnya juga Abyss Eye kan. Dan di artnya ini, ya, si Mega Darkrai-nya itu ada di tengah.
sebagai sebuah mata. Mata Illuminati tuh, dia tuh di tengah sendiri begitu gitu kan. Secara desain Mega Darkrai tuh gue sebenarnya nggak suka. Jujur aja ya, di gamenya tuh gue nggak suka. Tapi di kartunya dia jadi kayak menyeramkan banget. Matanya itu kalau boleh jujur kerasa banget konsep matanya. Terus aura-aura di sekitarnya ya, gugunya tuh apalah sebutannya tuh, bahasa Indonesianya gue bingung. Di sekitarnya itu bagi gue keren banget. Ada warna hitam, putih yang lebih mendekati abu-abu, lalu ada hijau-hijaunya juga. Gue suka warna hitam, gue suka warna hijau, gue suka warna putih. Jadi semua warna yang gue suka ada di sini. Dan Darkrai biasa ya, Darkrai biasa bukan Mega. Itu adalah Pokemon, salah satu Pokemon favorit gue. Jadi kayak, wajar aja ada di 3 besar ya. Sekarang kita lihat versi bahasa Indonesianya untuk efeknya. Mega Darkrai EX, HP 280, dia basic, Night Raid. Dia butuh 2 energi dark, damage-nya 110 plus. Jika Pokemon cadangan sendiri memiliki token kerusakan diberikan bertambah sejumlah 110, 220. Dan dapetin token kerusakan buat Pokemon cadangan tuh perihal gampang. Jadi night rate-nya tuh bisa ngasih 220, ya sakit sih, menyebalkan. Dan nama dari setnya, Abyss Eye, sama kayak si Ninja Spinnernya Greninja tadi, itu butuh 3 energi dark. Jika Pokemon bertarung lawan mengalami kondisi khusus, Pokemon tersebut KO. Kondisi khusus tuh bisa poison, bisa paralyze ya. Langsung KO loh, gak mikirin dia, gak mikirin tuh apa tuh namanya, apakah dia HP-nya masih banyak, apakah HP-nya dikit, apakah HP-nya 3 digit, apakah HP-nya 2 digit. Gak mikirin, langsung KO. Rusuh juga ya. Jadi ya Mega Darkrai EX ini kayaknya buat main ini fun ya, fun banget ya rasanya ya. Dan kita ke peringkat 2 besar. Di peringkat 2 besar ini kalian pasti gak bakal kaget, karena emang tipe kartu ini tuh belakangan lagi naik-naiknya gitu ya. Kalau gue bikin video 10 kartu termahal, pasti tipe kartu ini adalah yang di atas terus. Di peringkat 2 tapi adalah Mega Darkrai EX MUR. Termurah yang gue temukan Mega Darkrai EX MUR adalah 70.999 yen, ya 80.000 yen lah. Itu kalau kita rupiahkan 7,8 juta rupiah. Ini dia yang gue temukan di marketplace ya, segini harganya yang termurah gue temukan. Ini sebenarnya cukup mengejutkan, karena waktu Abyss Eye awal-awal keluar, si Mega Darkrai EX MUR ini secara harga itu lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat satunya sekarang, yang ada di video gue sekarang ini. Tapi kan seperti biasa gue bikin konten 10 kartu termahal tuh di minggu yang sama dengan rilisnya versi bahasa Indonesia, supaya harganya tuh mendekati. Dan ternyata pas gue lakukan riset baru, Mega Darkrai EX MUR harganya lebih turun, yang gue temukan termurahnya ya, lebih turun dibandingkan si peringkat satunya nanti di 7,8 juta rupiah versi bahasa Jepang ya. Versi Indonesia akan berbeda. Iya, tetap MUR. Sekarang kita bakal lihat artnya. Oke, untuk artnya ya, MUR bagi gue itu hit and miss. Hit and miss dalam artian kalau kalian suka dengan warna emasnya, you will be love it. Tapi kalau misalkan enggak, ya miss gitu. Nah bagi gue suka MUR desainnya. Gue gak tahu nih gue suka karena gue belum punya atau ya memang gue suka ya. Tapi gue suka MUR. Lalu MUR Darkrai, kalau gue dapet gue akan suka. Tapi karena gue belum dapet, jujur gue masih belum terlalu suka. Tadi gue udah bilang ya, gue gak suka dengan Mega Darkrai karena desainnya tuh mata. Tapi gak tahu kenapa aneh aja buat gue secara desain. No hard feeling buat kalian yang suka, tapi gue sih enggak ya. Jadi ya udah, semua orang punya selera masing-masing. Dan nggak kayak si SAR-nya, MUR-nya itu kelihatan banget si matanya itu di tengah. Jadi memang pengen bikin konsepnya tuh ya si matanya di tengah. Tapi ya udah, secara desainnya gue kurang suka. Jadi kayak MUR-nya pun gue jadi kurang suka gitu. Tapi bebas, kalau kalian suka juga boleh, nggak apa-apa. Karena tadi gue udah bahas soal Mega Darkrai EX, efek bahasa Indonesianya ya, si Abyss Eye itu yang bisa one hit KO. Jadi kita nggak perlu bahas lagi, kita langsung ke peringkat yang pertama. Di peringkat pertama yang sudah kalian tunggu-tunggu kehadirannya, dan gue yakin kalian udah tahu. Di peringkat pertama adalah Mega Greninja EX MUR. Mega Greninja EX MUR yang harga termurah waktu gue riset ini adalah 79.000 yen. Nah kalau kita rupiahkan adalah 8,7 juta rupiah. Di marketplace Jepangnya seperti ini, 79.000 yen. Yang dilelang masih bervariasi sih harganya, tapi ya bakal sekitaran segini lah. MUR ya, dan ini MUR-nya Greninja. Memang harus gue akui, kita bakal langsung bahas ke desainnya deh, karena ini ada beberapa yang mau gue bahas juga. MUR Mega Greninja EX itu
gue suka kali ini. Beda dengan Mega Darkrai. Mega Darkrai itu cukup lebar badannya, jadi dia menghalangi pattern bulat atau motif bulat yang ada di belakangnya MUR. Sedangkan Mega Greninja itu nggak segede gitu. Dia tuh ada di tengah dan agak mungil. Lalu patternnya tuh masih kelihatan. Jadi bagi gue ya, secara kartu MUR-nya tuh masih padat dengan detail. Itu kalau menurut gue. Greninja-nya tentu kebalik, Mega Greninja itu kebalik ya. Jadi ya wajar aja di sini dia kebalik juga di MUR-nya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang nggak suka desain Mega Greninja kebalik, jadi nggak suka. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan ninja kebalik, ya udah gitu kan. Jadi Greninja MUR ini adalah di peringkat pertama kita. Nah itu dia Slabber Troops. Jadi kalau kalian mendapatkan kartu-kartu 10 tadi yang ada gue sebutkan di video, jangan sampai kalian rusakin. Maksudnya dijaga dengan baik gitu ya. Karena 10 kartu ini adalah 10 kartu yang dicari oleh orang-orang dari set Ancaman Bayangan. Dan tentunya ya, kartu Pokemon itu pergerakannya tuh cepat, harganya tuh naik turun. Bisa jadi waktu gue selesai ngerekam video ini aja, mungkin posisinya ada yang berubah, bisa jadi pas nanti kalau nonton itu berubah, sangat bisa jadi. Jadi jangan salahkan gue. Tapi tetap aja 10 kartu yang dicari tuh ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi ntar tanggal 26 Juni gue bakal berewek juga Ancaman Bayangan. Nah memang agak susah dapetin PO-nya, tapi dapat satu. Jadi mari nanti kita berewek tanggal 26 hari Jumat ini berarti ya. Sampai ketemu di video berikutnya Slabber Troops. Jaga kesehatan dan bye-bye.